warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnistiawati, NIM 432020045. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi praktikum mandiri dari mata kuliah Mikrobiologi Umum. Yang pertama, berjudul Pengamatan Perubahan Bahan Pangan Akibat Bakteri dan Kamir. Adapun alat yang saya gunakan di sini adalah yang pertama pisau, 2 telenan, kemudian ada piring, gelas, sendok, dan blender. Untuk bahannya, saya menggunakan tomat, susu. Di sini susu saya menggunakan dengan merek Ultramilk, kemudian singkong, yang selanjutnya mangga, kue kojo, kemudian selanjutnya yang terakhir saya menggunakan bahan roti. Selain roti, di sini saya menggunakan gula dan kemudian setengah air putih. Untuk selanjutnya, untuk metode dan cara praktikumnya, yang pertama kita kupas 1 buah mangga. Kemudian setelah ini akan kita cuci. Setelah dikupas dan dicuci bersih, kemudian akan kita potong-potong. Kemudian setelah dipotong akan kita lakukan pemblenderan. Pertama kita masukkan seluruh mangga ke dalam blender. Kemudian selanjutnya setengah gelas air. Kemudian selanjutnya 1 sendok makan gula. Lalu kita akan memblender seluruh bahan yang telah dimasukkan. Kemudian kita matikan dan kita tuang ke dalam cangkir atau gelas yang telah disediakan, setengah, hanya dengan takaran setengah. Baiklah, setelah blender mangga selesai, selanjutnya di sini saya menggunakan blender yang kecil. Saya akan memblender 2 buah tomat. Ini keadaan tomat yang sudah saya cuci dan bersihkan. Kemudian kita potong-potong. Selanjutnya akan kita blender tanpa menggunakan air. Kemudian kita tuang ke dalam gelas setengah. Setelah terisi, dapat tomat yang telah di blender setengah gelas. Kemudian selanjutnya saya akan
menuangkan susu sebanyak setengah gelas. Setelah saya lakukan pengamatan terhadap ketiga bahan yang telah saya blender dan saya tuangkan, yang pertama aroma masih memiliki dalam keadaan fresh, yang kedua warna masih cerah, ketiga tekstur masih kental dan cair sesuai bahan masing-masing. Pada bahan mangga dan tomat terdapat buih dan mengandung gas atau menghasilkan gas karena proses pemblenderan, sedangkan pada bahan susu tidak terdapat buih dan tidak menghasilkan gas. Kemudian saya akan menutup ketiga gelas ini dengan menggunakan kantong plastik dan mengikatnya dengan gelang karet hingga rapat. Baiklah, di sini saya akan letakkan dan di ruang terbuka dengan suhu ruangan. Kemudian selanjutnya akan saya lakukan pengamatan kembali pada hari ketiga. Baiklah, pada praktikum yang kedua saya akan memaparkan materi tentang peningkatan morfologi jenis-jenis kapang kontaminan pada bahan pangan. Yang pertama, saya menyiapkan ubi singkong yang telah direbus. Yang kedua, kue basah yang mengandung lemak atau minyak tinggi. Di sini saya menggunakan kue kojo. Yang ketiga, roti. Kemudian, saya akan memasukkan ketiga piring ini yang berisi bahan praktikum ke dalam plastik bening dan mengikatnya dengan karet dengan rapat. Selanjutnya kue kojo. Dan yang terakhir roti. Setelah memasukkan bahan-bahan dalam piring tersebut ke dalam plastik putih dan bening, kemudian akan saya lakukan pengamatan kembali pada hari ketiga. Ini ketiganya akan saya simpan pada ruang terbuka dalam suhu ruang dan dalam waktu 5 hari. Hari ini adalah hari ketiga di mana saya melakukan pengamatan kembali pada bahan pangan yang telah saya simpan pada suhu ruang dan pada ruangan terbuka. Di sini telah saya buka bungkusnya. Pada minuman yang pertama susu, banyak terjadi perubahan. Yang pertama, pada bagian bawah itu berwarna putih yang merupakan bentuk saripati, dan di bagian tengah berwarna kuning, kemudian di atasnya terdapat banyak jamur. Yang selanjutnya pada jus tomat, bagian terpisah yang di bawah bertekstur cair dan yang di bagian tengah terdapat gumpalan gas atau gelembung, dan di atasnya terdapat ditumbuhi jamur. Kemudian selanjutnya pada jus mangga
Dapat dilihat pada bagian bawah berwarna kuning pucat dan bertekstur cair. Pada bagian tengah terdapat beberapa gelembung oksigen dan bertekstur kental. Kemudian di atasnya terdapat ditumbuhi jamur sehingga membuat bagian atas terlihat berlendir. Setelah pengamatan tadi, akan saya bungkus kembali bahan pangan ini ke dalam kantong plastik bening dan diikat menggunakan karet gelang. Baiklah, pada pengamatan yang kedua, di sini saya akan langsung membuka atau mengamati pada bahan pangan. Yang pertama roti, kue kojo, dan singkong. Langsung saja kita akan membuka satu persatu. Baiklah, di sini dapat kita lihat yang pertama kita lakukan pengamatan pada roti tawar. Di sini kita lihat terdapat perubahan. Yang pertama, di sini terdapat pada bagian roti ditumbuhi dengan jamur dan membuat roti menjadi berwarna coklat kehitaman dan mempunyai bau yang masam atau tengik. Selanjutnya, pada kue kojo, di sini dapat kita lihat banyak sekali terjadi perubahan. Selama 3 hari kue kojo telah ditumbuhi oleh sejenis ditumbuhi jamur seperti berbentuk kapas. Ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna kuning kehijauan yang membentuk gumpalan atau kumpulan-kumpulan pada kue tersebut. Kemudian selanjutnya pada singkong. Di sini juga terdapat banyak sekali ditumbuhi jamur yang membuat singkong menjadi berbau tengik atau membusuk. Di sini jamur yang tumbuh pada singkong ada yang berbentuk atau berwarna hijau, kemudian merah muda, ada pun yang berwarna putih seperti kapas. Kumpulan-kumpulan jamur ini menyebabkan atau berkumpul sehingga membentuk berwarna hijau dan hitam pada singkong. Baiklah, itu tadi pengamatan saya pada hari ketiga. Mungkin saya cukupkan, nanti akan saya lanjutkan lagi pengamatan saya pada hari kelima. Kemudian saya selanjutnya akan membungkus kembali bahan pangan ini menggunakan plastik dan mengikatnya dengan karet gelang. Baiklah, setelah saya sudah membungkusnya dengan plastik putih bening dan mengikatnya dengan rapat menggunakan karet gelang, kemudian saya akan simpan pada ruangan terbuka dan pada suhu ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan kembali pada hari kelima. Di sini dapat kita lihat bahwa pada susu terdapat banyak butiran atau embun yang merupakan gas yang menempel pada plastik. Begitu juga pada jus tomat. Dan yang terakhir juga terjadi pada jus mangga, banyak sekali embun ataupun kumpulan air yang menempel pada plastik. Baiklah, yang pertama kita lakukan pengamatan pada susu. Di sini banyak terjadi perubahan, yaitu susu mengalami yang di bagian bawah terdapat banyak endapan saripati susu, dan yang di tengah terpisah bagian menjadi berwarna kuning. Kemudian yang di bagian atas banyak ditumbuhi jamur. Selanjutnya pada jus tomat, di sini dapat kita lihat banyak sekali ditumbuhi jamur yang berwarna putih, sehingga membuat tekstur jus tomat menjadi berlendir. Dan selanjutnya pada jus mangga, di sini dapat kita lihat pada bagian bawah terpisah dengan bagian atas yang di bawah berwarna kuning cair, kemudian bagian tengah masih terlihat kental dan dipenuhi dengan gelembung gas atau oksigen. Kemudian yang di atasnya terdapat ditumbuhi jamur yang membuat teksturnya menjadi berlendir, dan terdapat jamur-jamur yang berbentuk koloni kecil berwarna putih. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan mengamati pada bahan yang pertama, roti. Di sini dapat kita lihat bahwa banyak sekali butiran-butiran air. Dan selanjutnya pada kue kojo, di sini sama sekali tidak terdapat butiran air atau embun yang menempel pada plastik. Yang ketiga pada singkong, sama seperti pada roti tawar tadi, di sini juga terdapat banyak butiran air. Di sini dapat kita lihat sendiri banyak sekali yang menempel pada plastik tersebut. Baiklah, langsung saja kita akan membuka satu persatu. Baiklah, di sini dapat kita amati pada roti tawar. Banyak sekali ditumbuhi jamur yang berwarna kehijauan yang membuat roti menjadi keriput. Di sini jika kita bedakan dari video yang sebelumnya, hanya ditumbuhi sedikit jamur, tapi pada hari kelima dapat kita lihat banyak sekali, hampir seluruh bagian roti ditumbuhi dengan jamur. Selanjutnya pada kue kojo dapat kita lihat yang sebelumnya ditumbuhi dengan sedikit jamur. Di sini pada hari kelima terjadi banyak sekali perubahan, yaitu hampir seluruh bagian kue kojo sudah ditumbuhi dan dipenuhi dengan jamur. Dan kue kojo ini memiliki bau yang sangat menyengat atau berbau masam. Selanjutnya pada singkong, di sini dapat kita lihat hampir seluruhnya telah ditumbuhi dengan jamur yang menyebabkan singkong menjadi lunak dan berlendir, serta
adalah memiliki bau tengik yang menyengat. Nah, itulah tadi beberapa bahan pangan yang telah ditumbuhi atau dihinggapi oleh jamur. Di sini dapat kita lihat bahwa jamur dapat membuat bahan makanan menjadi berubah tekstur, aroma, warna, ataupun rasa, menjadi pahit atau berubah warna menjadi dari hijau ke hijau pucat atau merah ataupun sebagainya. Juga dapat mengakibatkan bahan pangan itu kekurangan air ataupun bisa kelebihan air. Oke, cukup sekian video praktikum saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.